Kemenangan yang tampak tak terelakkan berubah menjadi tamparan keras. Bukan bagi pemenang, melainkan bagi nama terbesar di lintasan. Ketika semua mata tertuju pada Marc Marquez sebagai kandidat kuat podium di MotoGP Brasil 2026, justru dominasi tanpa celah dari kubu Aprilia meruntuhkan ekspektasi itu. Dalam balapan yang penuh tensi di Autodromo Internasional Ayrton Senna, cerita besar bukan sekadar kemenangan, melainkan pergeseran kekuatan yang semakin nyata. Sejak lampu start padam, jalannya balapan langsung memasuki fase agresif. Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi kedua, melesat sempurna dan tanpa ragu mengambil alih pimpinan lomba di tikungan pertama. Apa yang terjadi setelah itu bukan sekadar memimpin, melainkan demonstrasi dominasi. Dengan ritme yang stabil, presisi pengereman yang konsisten, serta akselerasi keluar tikungan yang superior, Bezzecchi menciptakan jarak yang perlahan namun pasti tak mampu dijangkau rival manapun. Di belakangnya, drama sesungguhnya terjadi. 3 nama besar terlibat dalam pertarungan sengit memperebutkan posisi kedua: Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin. Duel ini menjadi pusat perhatian, memperlihatkan perbedaan gaya balap yang kontras. Marc Marquez dengan agresivitas khasnya, Di Giannantonio yang semakin matang dalam manajemen ban, serta Martin yang oportunistik dan klinis dalam membaca celah. Momentum krusial terjadi di fase tengah laps balapan. Dalam upaya mempertahankan posisi, Marc Marquez terpaksa melebar saat keluar tikungan. Sebuah kesalahan kecil yang berujung mahal di level kompetisi seperti ini. Di saat yang sama, Di Giannantonio juga kehilangan momentum akibat tekanan berlapis. Situasi itu dimanfaatkan secara sempurna oleh Jorge Martin, yang dengan insting tajam langsung menyusup dan mengunci posisi kedua. Sementara itu, Bezzecchi tetap melaju tanpa gangguan hingga garis finish, mengamankan kemenangan dominan yang menjadi salah satu performa paling meyakinkan musim ini. Di belakangnya, Martin memastikan posisi kedua untuk Aprilia, sementara Di Giannantonio keluar sebagai pemenang duel sengit melawan Marc Marquez untuk mengamankan podium ketiga. Marc Marquez sendiri harus puas finish di posisi keempat. Hasil yang terasa seperti kekalahan besar, mengingat ekspektasi tinggi terhadapnya sebelum balapan. Hasil ini bukan sekadar angka di klasemen. Ini adalah sinyal. CEO Aprilia, Massimo Rivola, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat 2 pembalapnya mengisi posisi teratas. Dalam pernyataan yang penuh emosi namun terukur, ia menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja kolektif yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terlihat. Kami tahu potensi kami, tetapi hari ini semuanya terwujud dengan sempurna. Marco tampil luar biasa, dan Jorge menunjukkan kecerdasan balap tingkat tinggi. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari proses panjang, ujar Rivola dengan nada puas. Lebih dari sekadar kemenangan, hasil ini mempertegas bahwa Aprilia kini bukan lagi sekadar penantang, melainkan kekuatan utama yang mampu mendikte jalannya balapan. Dominasi Bezzecchi dan ketajaman Martin menjadi kombinasi yang berbahaya bagi pabrikan lain, terutama Ducati yang harus mulai mengevaluasi inkonsistensi performa di momen krusial. Bagi Marc Marquez, hasil ini membuka pertanyaan baru. Apakah ini sekadar insiden balapan? Atau indikasi bahwa tekanan mulai mempengaruhi eksekusi di lintasan? Dengan musim yang masih panjang, satu hal jelas, margin kesalahan semakin tipis, dan setiap celah akan langsung dimanfaatkan oleh rival. MotoGP Brasil 2026 pun meninggalkan satu kesan kuat. Era dominasi tunggal tampaknya mulai tergeser, digantikan oleh pertarungan yang jauh lebih kompleks dan tak terduga. Keunggulan yang terlihat aman, hancur dalam 3 lap. Ketika lampu start padam di sprint race MotoGP Brasil 2026, semua mata tertuju pada satu nama, Fabio Di Giannantonio. Pole position, start sempurna, dan ritme awal yang solid. Semua indikator mengarah pada satu kesimpulan, kemenangan ada dalam genggamannya. Namun, MotoGP bukan soal siapa yang memimpin lebih lama. Ini tentang siapa yang datang paling kuat di saat yang paling menentukan. Dan sekali lagi, nama itu adalah Marc Marquez. Dalam balapan sprint yang berlangsung intens di sirkuit Brasil, yang masih tergolong baru dalam kalender MotoGP, Marc Marquez menunjukkan definisi lain dari dominasi.
Start dari posisi ketiga, pembalap Ducati Corse itu tidak terburu-buru. Ia tidak memaksakan diri di lap-lap awal, justru memilih membaca ritme balapan, mempelajari kelemahan lawan, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, Di Giannantonio tampil nyaris tanpa celah di awal lomba. Pembalap VR46 Pertamina Enduro tersebut langsung melesat sejak lap pertama, membuka jarak yang terlihat cukup aman dari kejaran para rival, termasuk Marc Marquez. Dalam beberapa lap awal, gap yang tercipta bahkan sempat membuat banyak pihak percaya bahwa ini akan menjadi kemenangan dominan bagi pembalap Italia tersebut. Namun di balik layar angka-angka tersebut, Marc Marquez sedang membangun sesuatu. Alih-alih panik dengan selisih waktu, Marc Marquez justru terlihat semakin nyaman. Setiap lap, ia memangkas gap sedikit demi sedikit. Bukan dengan manuver agresif yang beresiko tinggi, melainkan dengan konsistensi yang hampir klinis. Presisi dalam setiap tikungan, akselerasi yang lebih efisien, dan pemanfaatan grip lintasan yang jauh lebih optimal, terutama di sektor-sektor teknis. Puncaknya datang di 3 lap terakhir, fase krusial yang kerap menjadi panggung bagi pembalap dengan mental juara. Marquez meningkatkan tempo secara drastis. Dalam hitungan lap, jarak yang sebelumnya tampak aman bagi Di Giannantonio tiba-tiba lenyap. Dan kemudian, momen itu terjadi. Dengan manuver bersih namun tegas, Marc Marquez mengambil alih posisi pertama. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada kontak agresif, hanya eksekusi sempurna dari seorang 8 kali juara dunia yang tahu persis kapan harus menyerang. Di Giannantonio yang sebelumnya memimpin dengan percaya diri, hanya bisa menyaksikan bagaimana keunggulan yang ia bangun perlahan runtuh. Bahkan ia sendiri tampak tak percaya dengan kecepatan Marc Marquez di fase akhir balapan. Saya merasa sudah cukup cepat, gapnya juga tidak kecil, tapi dia, Marquez, datang seperti dari level yang berbeda, ungkap Di Giannantonio dengan nada heran. Pernyataan tersebut mencerminkan satu hal penting. Ini bukan sekedar soal kecepatan motor, melainkan kombinasi antara pengalaman, strategi, dan insting balap tingkat tinggi yang dimiliki Marc Marquez. Kemenangan ini kembali menegaskan bahwa Marc Marquez bukan hanya kompetitif, ia sedang berada dalam fase paling berbahaya dalam kariernya. Adaptasi cepat bersama Ducati, pemahaman terhadap karakter motor, dan kemampuan membaca jalannya balapan menjadikan ia ancaman nyata bagi siapapun, bahkan ketika ia tidak memulai dari posisi terdepan. Di sisi lain, performa Di Giannantonio tetap patut diapresiasi. Ia menunjukkan progres signifikan, terutama dalam menjaga konsistensi dan memanfaatkan momentum sejak start. Namun, balapan ini juga menjadi pelajaran berharga. Menghadapi Marc Marquez membutuhkan lebih dari sekedar kecepatan. Butuh ketahanan mental dan strategi hingga garis finish. Sprint Race Brasil 2026 pun menjadi bukti bahwa dalam MotoGP modern, keunggulan waktu bukan jaminan kemenangan. Karena ketika Marc Marquez berada di belakang Anda, balapan belum benar-benar dimulai. Tekanan belum reda, dan justru semakin nyata. Di tengah ketidakpastian cuaca, sirkuit yang masih asing, serta ekspektasi tinggi terhadap Ducati, satu nama kembali muncul sebagai penantang serius, Marc Marquez. Alih-alih tenggelam dalam adaptasi, Marc Marquez justru menegaskan eksistensinya dengan cara yang paling berbahaya, konsisten di garis depan. Pada sesi praktis MotoGP Brasil 2026, pembalap andalan Ducati itu berhasil mengamankan posisi tercepat kedua. Hasil yang sekilas terlihat sederhana, namun dalam konteks yang lebih dalam, justru mengirimkan pesan kuat ke seluruh rival. Marc Marquez tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, bahkan di sirkuit baru sekalipun. Sirkuit Brasil yang baru masuk kalender MotoGP musim 2026 menghadirkan tantangan unik. Permukaan lintasan yang belum sepenuhnya rubbered in, ditambah cuaca yang berubah-ubah, mulai dari mendung hingga hujan ringan, membuat sesi praktis menjadi sangat tricky bagi para pembalap. Namun di tengah kondisi tersebut, Marc Marquez justru tampil stabil. Ia mampu menjaga ritme, membaca grip lintasan dengan presisi, dan memaksimalkan setiap lap tanpa melakukan kesalahan berarti.
Ini bukan sekedar soal kecepatan satu lap, melainkan kemampuan membaca situasi yang terus berubah. Sebuah kualitas yang selama ini menjadi ciri khasnya. Bos Ducati, Luigi Gigi Dall'Igna, tidak menyembunyikan rasa puasnya terhadap performa Marc Marquez. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bukan hanya hasil akhir, tetapi bagaimana cara Marc Marquez mencapainya. Ini bukan sesi yang mudah untuk siapapun. Trek baru, kondisi cuaca yang tidak stabil, dan tingkat grip yang terus berubah. Tapi Marc menunjukkan sesuatu yang sangat penting, konsistensi, ujar Dall'Igna. Ia juga menegaskan bahwa posisi kedua di sesi praktis bukan sekedar angka di klasemen waktu. Lebih dari itu, ini adalah indikator kesiapan mental dan teknis seorang Marquez dalam menghadapi akhir pekan balapan. Dia tidak memaksakan diri secara berlebihan, tapi tetap cepat. Itu kombinasi yang sangat berbahaya bagi para rival. Tambahnya, jika ada satu hal yang membuat pedok mulai waspada, itu adalah kecepatan adaptasi Marc Marquez. Banyak pembalap masih terlihat mencari setelan ideal, terutama dalam kondisi lintasan yang belum konsisten. Namun Marc Marquez tampak sudah menemukan feeling yang tepat dengan motornya. Keunggulan ini menjadi krusial, mengingat sesi praktis seringkali menjadi fondasi utama untuk menentukan arah setup di kualifikasi dan balapan. Dalam beberapa sektor, Marc Marquez bahkan sempat mencatatkan waktu terbaik, menunjukkan bahwa potensinya belum sepenuhnya keluar. Posisi kedua bisa jadi hanyalah permukaan dari performa sesungguhnya. Yang membuat performa ini semakin signifikan adalah latar belakangnya. Setelah hasil yang kurang ideal di seri sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez benar-benar sudah berada di level terbaiknya bersama Ducati. Namun sesi praktis di Brasil memberikan jawaban yang tegas. Ini bukan kebangkitan instan, melainkan proses yang mulai menunjukkan hasil nyata. Marquez terlihat lebih menyatu dengan motor, lebih sabar dalam membaca situasi, dan lebih efisien dalam setiap lap. Dengan hasil ini, Marc Marquez jelas akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk pole position. Namun yang lebih penting, ia telah menempatkan dirinya dalam posisi strategis untuk balapan. Konsistensi dalam kondisi sulit seringkali menjadi penentu hasil akhir. Dan sejauh ini, Marc Marquez unggul dalam aspek tersebut. Para rival mungkin masih fokus pada catatan waktu tercepat, tapi Ducati melihat sesuatu yang lebih dalam. Stabilitas, kontrol, dan kecerdasan balap. Dan jika semua itu dipadukan dalam satu paket saat balapan nanti, maka bukan tidak mungkin Brasil akan menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Marc Marquez. Tekanan itu nyata, dan kali ini datang dari dalam. Ketika hasil buruk mulai menggerogoti awal musim, Ducati justru mengirim sinyal tegas. Mereka tidak panik. Bahkan sang CEO Claudio Domenicali secara terbuka percaya satu hal, Marc Marquez akan merespons dengan cara paling berbahaya, menyerang balik. MotoGP 2026 memasuki seri kedua di MotoGP Brasil 2026, berlangsung pada 20 sampai 23 Maret di Autodromo Internacional Ayrton Senna. Sirkuit yang kembali ke kalender ini langsung menjadi panggung penting, bukan hanya karena karakter teknisnya, tetapi juga karena momentum yang dibawanya, terutama bagi Marquez yang datang dengan beban besar usai kegagalan di Thailand. Alih-alih menutup diri, Ducati justru memperlihatkan keyakinan penuh. Marc tidak kehilangan apapun selain hasil. Kecepatannya tetap ada, ujar Domenicali dalam pernyataan yang terdengar lebih seperti peringatan bagi rival ketimbang pembelaan. Pembalap seperti dia tidak butuh waktu lama untuk bangkit. Brasil bisa menjadi titik awalnya. Pernyataan itu menyiratkan satu hal penting. Ducati melihat masalah di Thailand sebagai anomali, bukan tren. Pada seri pembuka di Buriram, Marc Marquez memang gagal memenuhi ekspektasi. Penalti di sprint race merusak peluangnya sejak awal. Sementara masalah ban di balapan utama mengakhiri potensi comeback yang sempat terlihat menjanjikan. Kombinasi dua faktor tersebut membuatnya harus puas finish di luar podium dan tercecer di posisi ke-8 klasemen sementara. Hasil yang jauh dari standar seorang juara bertahan. Namun jika melihat lebih dalam, data performa menunjukkan cerita berbeda. Marc Marquez tetap kompetitif dalam hal pace lap, terutama di fase awal balapan sebelum insiden terjadi.
Ini menjadi dasar optimisme Ducati bahwa problem utamanya bukan pada kecepatan, melainkan eksekusi dan sedikit faktor teknis. Dengan kata lain, fondasi untuk bangkit sudah ada, dan berhasil menawarkan kondisi yang berbeda. Layout Autodromo Internasional Ayrton Senna dikenal menuntut stabilitas saat pengereman keras serta transisi cepat antar tikungan. Karakter ini secara historis cocok dengan gaya balap agresif Marc Marquez yang mengandalkan late braking dan kontrol motor di batas maksimum. Jika paket motornya bekerja optimal, kombinasi tersebut bisa menjadi senjata mematikan. Meski begitu, tantangan tidak datang dari satu arah saja. Dua pembalap muda, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi, saat ini memimpin klasemen dengan kepercayaan tinggi. Acosta tampil eksplosif dengan pendekatan tanpa kompromi, sementara Bezzecchi menunjukkan kedewasaan balap yang semakin matang, tenang, presisi, dan minim kesalahan. Konsistensi keduanya menjadi ancaman nyata, terutama dalam konteks kejuaraan jangka panjang. Namun Domenicali tampaknya tidak terlalu khawatir. Musim ini panjang, yang penting bukan bagaimana Anda memulai, tapi bagaimana Anda merespons tekanan, katanya. Marc tahu itu, dan kami tahu dia akan merespons. Kalimat itu mencerminkan filosofi Ducati saat ini, membangun kepercayaan, bukan reaksi berlebihan. Mereka memahami bahwa dalam kejuaraan seketat MotoGP modern, satu akhir pekan buruk tidak menentukan segalanya, tetapi respons terhadapnya bisa menentukan arah musim. Dengan atmosfer penuh tantangan yang menambah antusiasme penggemar Indonesia, seri Brasil menjadi lebih dari sekedar balapan. Ini adalah momen pembuktian, titik balik potensial, dan mungkin awal dari kebangkitan. Jika Marquez benar-benar menemukan ritmenya di Goiânia, maka pesan yang dikirim akan jelas. Perburuan gelar belum berubah pemiliknya, dan bagi para rival, itu adalah skenario terburuk. Pedro Acosta belum puas meski pimpin klasemen. Saya ingin mengalahkan Marc Marquez secara murni. Persaingan panas langsung tersaji sejak seri pembuka MotoGP Thailand 2026 di sirkuit Buriram. Hasil balapan memang menempatkan bintang muda Pedro Acosta sebagai pemimpin klasemen sementara. Namun, di balik pencapaian tersebut, pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu justru mengaku belum merasakan kepuasan penuh. Bagi Acosta, kemenangan sejati bukan hanya soal angka di klasemen, melainkan bagaimana ia mampu mengalahkan rival utamanya, Marc Marquez, dalam duel yang benar-benar adil di lintasan. MotoGP Thailand 2026 memang menjadi seri yang penuh drama sejak awal akhir pekan. Balapan sprint menghadirkan pertarungan ketat antara Pedro Acosta dan Marc Marquez yang saat ini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo Team. Pada sprint race tersebut, Pedro Acosta berhasil keluar sebagai pemenang. Namun, hasil itu tidak sepenuhnya membuatnya puas. Pasalnya, Marc Marquez yang terdepan setelah duel sengit dengan Pedro Acosta harus menerima penalti drop satu posisi akibat manuver agresifnya dalam lap terakhirnya kepada Pedro Acosta. Situasi tersebut secara tidak langsung membantu Pedro Acosta mengamankan kemenangan. Bagi sebagian pembalap, kemenangan tetaplah kemenangan. Namun, tidak demikian bagi Pedro Acosta. Pembalap Spanyol berusia muda itu justru melihat situasi tersebut sebagai sesuatu yang belum benar-benar mencerminkan duel murni antara dua pembalap yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Dalam pandangannya, Marc Marquez masih merupakan salah satu tolok ukur tertinggi di MotoGP. Dengan pengalaman panjang serta mental juara yang telah terbukti selama bertahun-tahun, Marc Marquez tetap dianggap sebagai lawan yang harus dikalahkan secara langsung di lintasan, bukan melalui situasi yang dipengaruhi penalti ataupun masalah teknis. Drama tidak berhenti pada sprint race. Pada balapan utama hari Minggu, cerita kembali berubah. Pedro Acosta tampil konsisten sepanjang lomba dan mampu memperbaiki posisinya karena performa yang solid. Namun di sisi lain, Marc Marquez kembali menghadapi kesialan yang tak terduga. Pembalap Ducati tersebut mengalami masalah teknis serius yang kemudian diketahui berasal dari pecahnya ban saat balapan berlangsung. Insiden tersebut jelas mengganggu performa Marc Marquez dan membuatnya tidak mampu bertarung dan menyudahi balapan lebih awal. Kondisi ini membuat Pedro Acosta kembali merasa bahwa hasil yang ia raih belum sepenuhnya mencerminkan pertarungan sebenarnya.
Ia menyadari bahwa dalam kondisi normal, Marc Marquez adalah pembalap yang sangat sulit dikalahkan. Justru karena itulah, Pedro Acosta memiliki ambisi yang jauh lebih besar dari sekedar memimpin klasemen